A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya, hidayahnya serta inayahnya, dan juga nikmat-nikmatnya yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam tak lupa pula senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat beliau serta para pengikut beliau yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Alhamdulillah, ikhwafillah rahimakumullah, pemirsa M2 TV dan juga Kompas TV serta pendengar setia Radio Mujahidin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi tentunya kita di program Mutiara Hati, tentunya di hari ketiga di bulan suci Ramadan. Tentunya kali ini seperti biasa ikhwafillah ya, Anda akan menyampaikan ya nasihat-nasihat yaitu oleh Ustadz kita, yaitu Ustadz Nasrullah LC, terkait dengan tema kita pada kesempatan kali ini, yaitu etika dan juga adab berpuasa. Dan tentunya ikhwafillah rahimakumullah sangat menarik nih untuk kita simak, untuk kita lihat, tonton, dan tentunya akan menambah wawasan kita dan juga menambah keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu kita akan sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Ustaz? Alhamdulillah baik insyaallah. Alhamdulillah lancar ya Ustaz ya puasanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, insyaallah Ustaz ya. Alhamdulillah. Dan tentunya ikhwafillah rahimakumullah, kita akan mendengarkan gitu ya pembahasan dari Ustaz Nasrullah LC terkait dengan etika dan adab berpuasa. Kepada Ustaz saya silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Salawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah fillah, kaum muslimin dan kaum muslimat, pemirsa M2 TV dan Kompas TV serta pendengar Radio Mujahidin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam acara Mutiara Hati. Pada kesempatan ini kita akan membahas yaitu etika dan adab puasa. Maka kita berpuasa di bulan Ramadan dan juga di tahun ini ataupun juga tahun-tahun berikutnya adalah di sana ada adab-adab dan etika yang hendaknya harus kita laksanakan dan sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Apa etika dan adab puasa tersebut? Di antaranya yang pertama ini adalah yaitu dianjurkan kita untuk makan sahur. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadisnya, tasahharu fa inna fis sahuri barakah, yaitu makan sahurlah kalian karena sesungguhnya pada sahur itu terdapat keberkahan. Dan yaitu telah terhitung makan sahur ini walaupun juga hanya seteguk air walaupun dia meminum seteguk air udah terhitung juga dia udah makan sahur. Berdasarkan hadis Abdullah
bin Amr radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam hadisnya, tasahharu walau bi jur'ati ma'in. Makan sahurlah kalian meski hanya dengan seteguk air. Nah, maka disunnahkan untuk mengakhirkan makan sahur sebagaimana yang diriwayatkan dari Anas, dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Dia berkata, kami pernah makan sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu beliau langsung berangkat sholat. Kemudian aku bertanya, berapa lama jarak antara adzan dan sahur? Dia menjawab, kira-kira sama seperti bacaan 50 ayat. Nah, maka ya kalau 50 ayat sekitar setengah jaman atau setengah jam lebih sedikit. Maka jika azan ini telah terdengar dan makanan atau minuman masih di tangannya, maka boleh dia memakan atau meminumnya. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sami'a ahadukumun nida wal ina'u ala yadihi fala yad'ahu hatta yaqdiya hajatahu min. Barang siapa di antara kalian yang mendengar adzan, yaitu adzan subuh, dan bejana makanan masih di tangannya, maka janganlah dia menaruhnya sebelum dia menyelesaikan makanannya. Maka itu juga diperbolehkan berdasarkan konteks hadis ini. Wallahu a'lam. Masya Allah, syukran jazakallah khair Ustaz atas bahasanya di kesempatan kali ini, yaitu terkait dengan tema kita, etika dan juga adab puasa. Nah, tentunya insya Allah kita akan lanjutkan di segmen berikutnya setelah jeda berikut ini. Alhamdulillah, ikhwafillah, masih bersama kami tentunya di program Mutiara Hati spesial di edisi hari ketiga ya bulan puasa Ramadan, tentunya bersama Ustaz Nasrullah LC membahas terkait dengan tema kita pada kesempatan kali ini, yaitu etika dan adab berpuasa. Nah, tentunya ikhwafillah rahimakumullah, di segmen sebelumnya telah disampaikan oleh Ustaz Nasrullah terkait dengan bagaimana cara kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, dan tentunya kita mesti memperhatikan etika dan juga adab-adabnya. Nah, insya Allah akan dilanjutkan kembali oleh Ustaz Nasrullah LC. Kepada Ustaz, saya silahkan. Baiklah, ikhwafillah, pemirsa M2 TV dan Kompas TV serta pendengar Radio Mujahidin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam acara Mutiara Hati. Pada segmen yang pertama telah kita sebutkan, yaitu etika dan adab puasa, yaitu diantaranya adalah makan sahur yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian etika dan adab puasa yang berikutnya, yang kedua adalah yaitu menahan diri dari pembicaraan yang tidak bermanfaat dan dari kata-kata kotor atau yang semisalnya, yaitu yang semisal dengan yaitu hal tersebut dari hal-hal yang bertentangan dengan tujuan puasa. Nah, maka ini diantara etika dan adab puasa, sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, idza kana yaumu saumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab wala yajhal fa idza syatamahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim. Jika pada hari salah seorang di antara kalian berpuasa, maka janganlah dia mengucapkan kata-kata kotor, membuat kegaduhan,
dan juga melakukan perbuatan orang-orang jahil atau orang-orang bodoh. Dan jika ada orang yang mencacinya atau mengajaknya bertengkar, maka hendaklah dia mengatakan, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Nah, maka ini yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara etika dan adab ketika berpuasa. Juga diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu man lam yada qaula zur wal amal bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amuhu wa syarabuh. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan mengerjakannya, maka Allah tidak memerlukan orang itu untuk meninggalkan makanan dan minuman, yaitu minumannya atau puasanya. Nah, maka kalau kita lihat di dalam hadis yang pertama tadi, di antara etika dan adab berpuasa itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk mengatakan kata-kata yang kotor, kata-kata yang mengandung dosa, kata-kata yang tercela. Itu dilarang. Ini di antara adab-adab berpuasa. Bukan saja kita berpuasa menahan makan, minum, atau hubungan suami istri, tetapi juga termasuk agar menahan diri untuk mengucapkan dari perkataan-perkataan yang kotor atau yang tercela, yang mengandung dosa, ataupun juga ghibah, namimah, madu domba, dan berbagai hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dilarang untuk berbuat kegaduhan, melakukan perbuatan-perbuatan orang-orang jahil atau orang-orang bodoh. Ini diantara adab etika untuk berpuasa. Dan bahkan kalaupun, yaitu dikatakan oleh Nabi SAW, kalau ada orang yang mencacinya, mencelanya, dan bahkan mengajak untuk bertengkar atau berkelahi, maka apa kata Rasulullah SAW? Hendaknya dia mengatakan kepada orang tersebut yang mengajaknya bertengkar, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Itu anjuran Nabi SAW. Dan bahkan di dalam hadis yang kedua, etika adab berpuasa ini, yaitu diantaranya apa? Meninggalkan perkataan dusta, termasuklah berbohong. Itu hendaknya kita hindari ketika berpuasa. Dan bukan sekedar meninggalkannya, dan agar tidak mengamalkannya, tidak melaksanakan perkataan-perkataan dusta. Karena apabila kita melakukan perbuatan tersebut, kita mengucapkan perkataan dusta dan berdusta, berbohong, maka Allah tidak memerlukan orang itu, kata Rasulullah SAW. Tidak memerlukan orang yang berdusta dan yang berbuat dusta tadi untuk meninggalkan makanan dan minuman puasanya. Jadi sia-sia, walaupun dia tidak makan, tidak minum, tetapi puasanya tidak mendapatkan pahala puasanya karena kedustaannya. Nah, maka ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya, yaitu adab dan etika berpuasa. Kemudian di antara adab dan etika berpuasa yang ketiga adalah yaitu sifat dermawan. Sifat dermawan dan juga memperbanyak tilawatul Quran di antara adab-adabnya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, sesungguhnya Nabi SAW yaitu adalah orang yang paling pemurah, yaitu dalam kebaikan, orang yang paling dermawan dalam kebaikan. Dan beliau akan lebih dermawan yaitu dari hari-hari biasanya pada bulan Ramadan, yaitu ketika Jibril datang menemuinya. Dan adalah Jibril selalu datang menemuinya setiap malam dari malam-malam bulan Ramadan, hingga Ramadan itu selesai.
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun membacakan Al-Quran kepada Jibril Alaihissalam. Dan di saat ia bertemu Jibril, beliau lebih pemurah atau lebih lembut dari angin yang berhembus dengan lembut. Nah, maka ini diantara etika. Yang ketiga, yaitu adalah dianjurkan kita memperbanyak sedekah, yaitu dermawan. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia paling dermawan di muka bumi ini, dan lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadan. Termasuklah juga dianjurkan memperbanyak tilawatul Quran, karena bulan Ramadan itu juga dinamakan Syahrul Quran, bulan Al-Quran, bulan yang diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu dianjurkan memperbanyak membaca Al-Quran, karena Rasulullah SAW juga melakukannya. Setiap malam didatangi oleh malaikat Jibril dan Rasulullah SAW membacakan ayat-ayat Al-Quran. Wallahu a'lam. Masya Allah, syukran jazakallah khair Ustaz atas pembahasannya di segmen kali ini. Dan tentunya sangat menarik nih Khofilah ya, terkait dengan tema pembahasan kita di kesempatan kali ini, yaitu mengenai etika dan juga adab ketika kita berpuasa. Nah, insya Allah kita akan lanjut di segmen berikutnya, namun setelah ini akan ada jeda berikut ini. Ya ikhwafillah, pemirsa M2 TV dan juga pendengar setia Mujahirin FM serta pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi tentunya di program Mutiara Hati ini ikhwafillah, terkait dengan tema kita yang telah dibahas oleh Ustadz hari ini, yaitu tentang etika dan juga adab berpuasa. Nah, tentunya ikhwafillah rahimakumullah, sangat menarik ya, bersama Ustadz tadi udah membahas bagaimana cara kita untuk di bulan puasa itu mesti perbanyak amalan sunnah ya, banyak sahur, kemudian tilawah dan juga banyak-banyak bersedekah. Nah, itu termasuk salah satu etika dan juga adab-adab kita ketika kita berpuasa. Nah, insya Allah akan dilanjutkan kembali oleh Ustaz Nasrullah LC. Kepada Ustaz, saya silahkan. Baiklah ikhwafillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu telah kita sebutkan beberapa etika dan adab yaitu berpuasa, yaitu diantaranya tadi yang pertama adab dan etika berpuasa adalah makan sahur. Kemudian yang kedua adalah menahan diri dari pembicaraan yang tidak bermanfaat dan kata-kata kotor atau yang semisalnya. Kemudian yang ketiga adalah memiliki sifat dermawan, pemurah, selalu bersedekah dan memperbanyak tilawatul Quran. Di antara etika dan adab puasa yang selanjutnya, yang keempat adalah menyegerakan berbuka puasa ataupun takjil, yaitu ketika tiba waktu adzan maghrib, maka hendaknya disunnahkan mensegerakan untuk berbuka puasa atau takjil. Ini sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, tidak menunda-nunda, tidak nunggu nanti setelah sholat maghrib ataupun juga nunggu masuk isya, maka itu tidak dianjurkan. Dianjurkan bersegera untuk berbuka puasa. Karena diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam hadisnya, la yazalun nas bi khairin ma ajjalul fitr, yaitu umat manusia itu akan senantiasa tetap berada dalam kebaikan selama mereka mensegerakan berbuka puasa. Nah, jadi dianjurkan yaitu mensegerakan berbuka puasa, karena dikatakan oleh Nabi SAW, di antara kebaikan-kebaikan yang akan didapatkan oleh seorang muslim ataupun muslimah, yaitu ketika dia mensegerakan yaitu berbuka puasa. Jadi keutamaannya itu selain ini adalah sunnah Nabi SAW yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk bersegera berbuka puasa, dan keutamaannya juga adalah akan selalu mendapatkan kebaikan, dan berarti dia berada dalam keadaan baik, berada dalam kebaikan, selalu berada dalam kebaikan selama dia selalu mempercepat untuk berbuka puasa, yaitu yang dinamakan takjil. Nah, maka ini diantara adab dan etika berpuasa. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, yaitu etika dan adab berpuasa ini adalah berdoa ketika berbuka puasa, yaitu dengan doa
yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdapat di dalam hadisnya. Di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disabdakan oleh beliau di dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika berbuka puasa selalu membaca doa zahabadz dhama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah, yaitu zahabadz dhama'u yang artinya telah hilanglah dahaga, wa batallatil uruqu telah basalah, yaitu kerongkongan atau juga urat-urat, wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah, dan telah ditetapkanlah pahala insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka yaitu ini adalah di antara yaitu adab dan etika untuk yaitu adab-adab etika berpuasa, yaitu berdoa dengan apa? Dengan doa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yaitu di antara etika dan adab berpuasa ini selanjutnya adalah yaitu berbuka puasa dengan apa yang mudah didapatkan baginya, yaitu dari hal-hal tersebut yaitu sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh yaitu Anas radhiyallahu anhu, dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berbuka dengan rutab, kurma segar atau kurma basah, sebelum mengerjakan sholat maghrib. Jika beliau tidak mendapatkan rutab, tidak mendapatkan kurma basah, yaitu atau kurma segar, maka beliau berbuka dengan beberapa buah tamar. Buah tamar ini kurma kering, yaitu kurma yang kurma masak yang sudah lama, yang dipetik, yaitu yang dikeringkan. Dan jika tidak mendapatkan tamar kurma kering ini, maka beliau minum air putih, yaitu pertama. Jadi sebelum berbuka apa-apa, sunnahnya itu adalah rutab, kurma basah. Kemudian juga kalau tidak dapat kurma kering, setelah kalaupun tidak mendapatkan kurma kering, barulah berbuka dengan air putih, barulah berbuka dengan yang lainnya. Nah, ini sunnah-sunnahnya ketika berbuka puasa, adab-adab dan etika untuk berbuka puasa. Dan juga diantaranya adab-adab dan etika untuk berbuka puasa ini, berpuasa, adab dan etika berpuasa ini adalah juga ketika menjelang berbuka puasanya adalah dianjurkan untuk yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia memiliki doa yang mustajab ketika menjelang berbuka puasa. Karena disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lis-shaim da'watun inda fitrihi la yurad, yaitu sesungguhnya bagi setiap orang yang berpuasa itu adalah dia memiliki doa yang tidak ditolak ketika menjelang berbuka puasanya. Itulah beberapa etika dan adab berbuka, yaitu etika dan adab berpuasa. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan adab-adab dan etika berpuasa tersebut sehingga kita mendapatkan pahala puasa yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khair Ustaz atas pembahasannya terkait dengan tema kita pada kesempatan kali ini, yaitu etika dan adab berpuasa. Semoga ikhwafillah rahimakumullah bisa mencernanya, bisa mengambil manfaatnya, dan bisa menerapkannya untuk kita berpuasa selama sebulan penuh ke depan. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, ikhwafillah rahimakumullah, syukran jazakumullah khairan katsir juga atas partisipasinya
Dan afwan minkum ikhwafillah apabila terdapat kesalahan kata dari akhi Nanda pribadi, karena kesalahan itu datang dari akhi Nanda pribadi, dan kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kompas TV, independen, terpercaya.